Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di konten Lutfi SM Channel. Sekarang kita akan membahas tentang kurban. Ada beberapa pembahasan yang akan kita jelaskan tentang kurban. Pertama yang akan kita bahas tentang kurban itu yaitu arti atau pengertian. Sahabat Lutfi SM Channel yang berbahagia, kurban dalam bahasa Arab itu disebut dengan udhiyah atau lahiyah, dohiyah itu kurban. Yang artinya udhiyah atau dohiyah itu ialah hewan yang dijadikan kurban. Adapun menurut syara, menurut istilah, yang dimaksud dengan kurban itu ialah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menyembelih hewan atau binatang tertentu pada hari raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah atau hari-hari tasyrik 11, 12, dan 13 bulan Zulhijjah sesuai dengan ketentuan-ketentuan syara. Itulah pengertian kurban atau udhiyah dalam bahasa Arab. Sahabat Lutfi SM Channel yang berbahagia, selanjutnya bagaimanakah hukum dari pelaksanaan kurban ini? Kita bahas sekarang. Para ulama berpendapat bahwa hukum kurban itu pertama ada yang mengatakan wajib. Nah, adapun dalil yang mengatakan bahwa hukum kurban itu ialah wajib, pertama dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 2. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sungguhnya kami telah memberi engkau wahai Muhammad kebajikan yang banyak. Karena itu lakukanlah saat pada hari raya haji dengan karena Allah dan sembelihlah hewan kurban. Selanjutnya yang kedua, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man wajada sa'atan palam yudahi pala yaqrabanna musallana. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memiliki kemampuan tetapi ia tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati tempat sholat kami. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Pendapat selanjutnya, para ulama mengatakan bahwa hukum kurban itu ialah sunat. Nah, ini berdasar dalil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama yaitu ialah umirtu bin nahri wa huwa sunnatun lakum. Kata Rasulullah, aku disuruh untuk menyembelih kurban dan kurban itu sunat hukumnya bagi kamu. Hadis riwayat Tirmidzi. Kedua, dalilnya yang mengatakan bahwa kurban itu sunat ialah kutiba alayyan nahru walaisa biwajibin alaikum. Kata Rasulullah, diwajibkan kepadaku berkurban tetapi tidak diwajibkan atas kamu sekalian. Hadis riwayat Ad-Daruqutni. Sahabat Lutfi SM Channel yang berbahagia, lalu hewan yang sah dijadikan untuk kurban itu hewan apa saja? Nah, hewan yang dijadikan untuk kurban atau sah dijadikan kurban, ulama sepakat bahwa hewan tersebut ialah yang tergolong bahimatul an'am. Isinya pertama unta, sapi, kerbau, kambing, dan juga domba. Jadi ada 5 hewan atau binatang yang sah untuk dijadikan kurban. Nah, kelima hewan ini pula ada syarat-syaratnya ketika ingin dijadikan sebagai hewan kurban. Apa syarat-syaratnya? Nah, kita ambil dari sebuah hadis Rasulullah
yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh At-Tirmidzi. Dia mengatakan dari Barra bin Ajib, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa 4 macam binatang yang tidak sah untuk dijadikan kurban. Apa saja itu? Pertama, ialah yang rusak matanya, tidak boleh. Yang sakit, tidak boleh. Yang pincang, tidak boleh. Dan yang kurus, tidak berlemak, tidak boleh juga. Jadi harus besar, berlemak, dagingnya lumayan ada, tidak boleh sakit. Itulah hewan-hewan yang sah atau baik untuk dilakukan, dijadikan sebagai hewan kurban. Sahabat Lutfi SM Channel yang berbahagia, nah selain daripada itu lah, hewan-hewan tersebut yang 5 tadi harus sudah berumur berapa tahunkah supaya bisa sah dijadikan kurban? Nah, ini juga berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, an Jabirin qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la tadbahu illa musannatan illa ayyasuru alaikum fatadbahu jaz'atan minad du'ni. Dari Jabir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kamu sembelih binatang kurban kecuali yang telah sampai umur atau telah berganti gigi, kecuali jika sukar didapat, sulit didapatkan hewan seperti itu, tak boleh kamu menyembelih jad'ah atau anak kambing. Nah, itulah kategori umur dalam binatang yang sah untuk dijadikan kurban. Jadi harus sudah berumur atau sudah berganti gigi. Oke, sahabat Lutfi SM Channel yang berbahagia, selanjutnya kita akan membahas lagi tentang jumlah-jumlah hewan kurban yang dijadikan kurban itu untuk berapa orang sih sebenarnya. Nah, oke. Para ulama sepakat dalam hal ini bahwa untuk kurban, untuk hewan kurban, bagi seekor domba atau kambing ialah untuk 1 orang. 1 kambing 1 orang, 1 domba 1 orang. Akan tetapi untuk sapi atau kerbau itu bisa dipakai oleh 7 orang. Jadi 1 sapi untuk 7 orang yang kurban, 1 kerbau untuk 7 orang yang kurban. Begitupun unta pun sama, bisa dengan 7 orang yang berkurban. Jadi 7 orang untuk 1 sapi, 1 sapi untuk 7 orang, 1 unta untuk 7 orang. Nah, Rasulullah bersabda dalam hal ini yang sama masih dari Jabir, naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyatil badanata an sab'atin wal baqarata an sab'atin. Dari Jabir, kami, kata Rasulullah, telah menyembelih hewan kurban bersama-sama Rasulullah pada tahun Hudaybiyah. Seekor unta untuk 7 orang dan seekor sapi juga untuk 7 orang. Nah, itulah peruntukan kurban, hewan-hewan kurban bagi seseorang yang ingin melaksanakan kurban. Sahabat Lutfi SM Channel yang berbahagia. Nah, akan tetapi dalam hadis lain ada pula yang mengatakan bahwa unta itu bisa buat 10 orang. Ini hadisnya yang diterima dari Ibnu Abbas. Bagaimana? Pernah katanya kami bersama-sama Rasulullah dalam suatu perjalanan. Ketika itu datang hari raya kurban, maka kami bersama-sama menyembelih seekor sapi untuk 7 orang dan seekor unta untuk 10 orang. Ada juga yang memperbolehkan ternyata untuk unta itu bisa untuk 10 orang. Itulah pendapat-pendapat tentang orang-orang yang ingin berkurban, hewan-hewannya apa saja sih. Jadi kalau domba, kambing jelas itu hanya untuk 1 orang. Tapi kalau sapi atau kerbau 7 orang, dan kalau unta
bisa 7, bisa pula ada yang mengatakan 10 orang gitu, untuk unta. Oke, sahabat Lutfi SM Channel yang berbahagia, mungkin tentang kurban sekilas cukup sekian. Kelanjutannya mungkin di konten selanjutnya. Insya Allah kita akan membahas lagi tentang masalah kurban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.